Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Berbagi Ilmu. Dan pada video kali ini saya akan membahas dua buah gamepad dari brand Rexus dengan seri GX300 yang sebelah kanan berwarna putih dan GX400 sebelah kiri berwarna bening tapi transparan ya, kelihatan bagian-bagian dalam si gamepadnya. Nah, ini saya bahas karena memang ada kemiripan dari segi namanya juga hampir mirip, yang ini GX300, yang ini GX400. Tapi bukan berarti si GX400 ini menggantikan GX300, bukan. Memang beda seri aja ya. Nah, untuk harganya sendiri ya lumayan ada selisih ya, tapi nggak terlalu banyak. Untuk GX300 itu dia lebih mahal. Ini harganya di sekitar 400.000 ya. Saya dapat di harga 3,9 kalau tidak salah. Sedangkan ini lebih murah lagi, yang GX400 itu dapat di harga sekitar 350.000 ya. Saya akan coba tunjukkan di official toko official Rexusnya. Ini GX300 harganya 409 ya untuk update hari ini sekarang di bulan Juni ya. Kalau untuk GX400 dia justru lebih murah. Dia ada di harga 350.000 ya. Nah, saya akan bahas beberapa perbedaannya ya, terutama di triggernya. Jadi kemarin ada yang nanya, "Bang, triggernya yang GX400 itu yang pendek atau yang panjang, yang long?" dia bilangnya, short atau long. Nah, ini kan ada tombol R2 nih. Ini tuh kalau misalkan teman-teman main game balap atau racing, dia tuh kepake ini si R2-nya sebagai sebagai tombol untuk ngegas atau untuk maju ya, sedangkan L2 biasanya untuk ngerem. Ini pun sama, jadi hampir semuanya sama, cuma beda penamaannya aja. Kalau yang warna putih, dia ini adaptasinya PS4 ya, makanya bentuknya seperti PS4. Ini pun agak-agak diplesetin lah ya, ada segitiga, kemudian ada bulat, ada X, ada kotak. Cuma nggak PS4 banget desainnya, tapi memang adaptasinya dari situ. Analognya pun sama, dia kanan kiri ya, sejajar posisinya. Kalau yang ini nggak, dia bersilangan ya, yang satu sebelah sini, yang satu lagi sebelah atas, dia nyerong seperti bersilangan gitu ya. Dan ini pun udah jelas dia pakai format Xbox banget ya, ABXY ya, ini format Xbox banget. Nah, kalau untuk trigger yang R2 nya itu dia pendek, ini pendek, nggak terlalu dalam dia ya. Mungkin kalau untuk teman-teman yang suka game balapan, lebih cocok itu yang panjang, yang long, jadi kita bisa ada space lagi ke bawahnya gitu ya. Ini saya matiin dulu, karena ketika tombol ditekan otomatis dia terhubung ke PC ya. Kalau yang ini beda. Ini dia panjang, long. Kalau misalkan kita tekan tuh dia ada sampai ke bawah sini, nutup dia. Jadi ada jarak mainnya cukup enak. Ini cukup nyaman untuk dipakai di game balapan gitu ya. Nah, sempat ada pertanyaan juga, "Bang, kenapa si GX300 ini ketika dihubungkan ke wireless atau Bluetooth, dia tuh nggak bisa main di game tertentu?" Nah, itu memang terbatas. Kalau dia dihubungkan ke kabel, itu hampir semua game bisa. Di PC itu hampir semua game bisa dimainkan. Tapi ketika dia dihubungkan dengan wireless, dia akan terbaca sebagai wireless controller, jadi bukan Xbox controller. Gitu ya. Jadi kita akan coba demokan, kita akan coba hubungkan kedua buah gamepad ini menggunakan kabel ya. Kemudian informasi berikutnya, ini tuh bisa teman-teman pakai di konsol PS4. Saya udah pernah pakai di konsol PS5 untuk memainkan game PS4, itu lancar. Kayak misalkan MotoGP kan ada seri yang PS4-nya, kemudian untuk FC24 juga sama, ada seri PS4-nya, itu lancar, tinggal dihubungkan kayak biasa aja. Dan kedua gamepad ini sama-sama menggunakan Bluetooth ya, cuma beda versi. Yang GX300 dia versinya itu versi 4 sekian. Saya coba cek dulu di websitenya ya. Kalau nggak salah dia itu 4,2 versinya. Sedangkan yang GX400 dia lebih tinggi, dia ada di versi 5 ya. Tapi yang nggak jadi masalah, yang penting teman-teman bisa konekkan aja ke PC ataupun laptop, dengan catatan device Bluetooth-nya harus pakai kualitas yang bagus ya, karena ada device Bluetooth yang dia tuh bisa membaca ya, bisa mendeteksi, tapi dia nggak bisa connect ya. Saya akan coba konekkan dulu dengan kabel, jadi teman-teman bisa tahu perbedaannya ya. Jadi intinya dia terbaca sebagai apa. Oke, ini yang GX300, saya coba arahkan dulu ke monitornya. Oke, kalau misalkan dia dihubungkan ke kabel, dia terbaca sebagai Xbox 360 for Windows. Jadi hampir semua game itu pasti bisa dimainkan, bisa kedetek si gamepad ini ya.
Kemudian sekarang giliran si GX 400 saya coba hubungkan ya. Teman-teman perhatikan harusnya nambah satu ya, nambah satu gamepad di situ. Saya coba hubungkan. Dia ada warna aja, bagus warna-warnanya ya. Nah, kalau yang di GX 400 dia terbacanya sebagai controller dalam kurung lagi controller Xbox 360 for Windows. Sama-sama terbaca sebagai terbaca sebagai Xbox 360. Jadi aman. Jadi kesimpulannya kalau misalkan teman-teman hubungkannya pakai kabel itu aman, semua game pasti bisa ya. Masalahnya adalah ketika kita mau main menggunakan wireless ya. Kelebihannya ada di GX 400. GX 400 baik dia dihubungkan dengan kabel ataupun wireless Bluetooth dia tetap terbaca sebagai Xbox X360. Saya akan coba demokan untuk bermain game Forza Horizon. Udah saya load biar nggak terlalu lama ya. Nah, ini saya pakai GX 300 nih ya buat kontrolnya ya. Dia agak lama loadingnya. Nah, ini suasananya malam hari. Tuh, kalau dia si R2-nya long, dia tuh ada semacam kayak kita tuh bisa nginjak setengah. Tuh. Jadi bisa ngegerung-gerung gitu ya. Tapi kalau misalkan yang GX 400 dia nggak bisa karena dia pendek. Ini ngerem biasa. Gas lagi tuh. Tuh, dia bisa sampai sini dulu ngegasnya. Nah, ini kan gas setengah nih. Jadi kayak RPM di mobil biasa gitu ya. Tapi beda dengan si GX 400. Nah, itu getarannya tuh. Kalau ini nggak bisa, dia nggak bisa setengah. Tuh, saya tekan si R2-nya sekali, dia langsung ngegas full. Tuh. Jadi nggak bisa pelan, karena ketika diklik tuh dia langsung pendek ke sini, klik. Tuh, udah. Klik, tuh. Jadi dia nggak ada batasan buat buat maju lagi. Tuh, jadi dia full, gasnya full. Tapi ya terserah teman-teman mau pakai yang mana. Jadi begitu ditekan sedikit, dia langsung ngegas. Tuh. Bisa ngatur RPM, cuma kagok. Tuh, dia langsung ngegas terus, tuh. Nah, ini aman berarti ya. Untuk dipakai di sistem kabel, dia aman. Kebaca semuanya. Sekarang kita akan coba tes menggunakan wireless ya. Sini saya akan coba cabut. Saya coba cabut juga. Ini masih nyala nih. Ini otomatis terhubung ke wireless nih. Saya coba matiin dulu ya. Oke, udah mati. Nah, saya akan coba nyalakan si GX 300 dulu ya. Saya coba nyalakan. Harusnya dia connect. Nah, dia udah connect, udah nggak berkedip kan. Tapi kalau misalkan saya hubungkan ke sini, dia nggak mau. Tuh, dia nggak mau. Nggak ada respon. Ya. Nggak ada respon apapun, karena memang dia terbacanya sebagai wireless controller saja. Perhatikan. Tuh. Dia kebacanya sebagai wireless controller, bukan Xbox. Ya. Tapi normal, untuk game-game lainnya normal. Cuma game-game tertentu, dia nggak mau. Berbeda dengan si GX 400. Kalau saya hubungkan ya, teman-teman cek di situ. Nah, dia kebacanya memang bukan Xbox 360, tapi Bluetooth X input, compatible input device gitu ya. Saya akan coba hubungkan. Tuh, dia tetap terbaca di sini. Kalau untuk si GX 400 gitu ya. Tuh, dia terbaca. Walaupun bukan X360, dia terbacanya X input, dan memang X input itu untuk PC. Dulu-dulu kan pakainya D input. Nah, sekarang gimana caranya supaya si GX 300 bisa connect? Teman-teman install aplikasi yang namanya DS4. DS4 saya coba tunjukkan ya. Saya coba tunjukkan DS4 for Windows. Nah, di sini ada. Nah, dia akan terdeteksi nih. Si GX 300 akan terdeteksi sebagai DS4.
Ini kalau misalkan saya cek lagi di setup USB-nya, dia akan muncul 3 nih, ada 3 nih ya. Nah, ada 3 kan? Nah, yang controller Xbox 360 itu, ini punyanya si GX 300. Nih ya, tuh. Sedangkan yang bawahnya, wireless control juga sama. Punya si ini. Tapi ini nggak kebaca, di bawah kebacanya ya. Kebaca kayaknya 1 dia. Kalau ini dia kebaca tadi. Nah, dengan adanya DS4 ini, ya, si GX 300 yang tadinya dia nggak bisa main Forza Horizon dengan wireless Bluetooth, sekarang jadi bisa. Tuh. Tuh. Ini udah ada getarannya. Nah, ini kalau ini bisa setengah gas tuh. Kayak misalkan kita nginjak gas kan pelan-pelan, dia juga pelan. Tapi kalau kita kencengin, ini tekan full, dia akan full juga. Gitu ya. Jadi teman-teman minimal tahu si GX 300 seperti apa karakternya, GX 400 seperti apa karakternya gitu ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Buat teman-teman yang suka boleh like, tentunya boleh subscribe juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.